bersuara. Saya ke Bung Boyamin dulu sebentar, nanti saya ke Bung Said. Saya harus menjelaskan ini kan silakan. penuh tentang pansel KPK di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Oke. Ada putusan MK sebelumnya ketika Pak Nurul Gufron menguji itu, di dalam pertimbangannya menjelaskan pansel oleh DPR hasil pemilu 2024, juga Presiden hasil pemilu 2024. Maka saya teriak ngomong bahwa hasil pemilu panselnya Jokowi tidak sah. Oke. Dan kemudian saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji bahwa panselnya Jokowi tidak sah. Untuk pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi diturunkan menjadi petitum, jadi putusan. Tapi Mahkamah Konstitusi kemudian menolak, mengabaikan pertimbangan yang telah ada tadi. Itu loh, jadi clear. Terus kemudian saya juga teriak waktu itu ke DPR, hei kalian tidak boleh meneruskan ini. Maka DPR kemudian berbaik hati berkirim surat kepada Pak Presiden Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan mengubah hasil pansel atau tetap pada hasil pansel? Pak Prabowo kemudian berkirim surat kepada DPR tetap pada hasil pansel yang sebelumnya. Karena apa? Kalau membentuk pansel baru maka tidak ngejar waktunya pimpinan KPK sudah habis. Jadi itu saya clear karena saya yang maju ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan karena kemudian pansel KPK itu tidak sah, karena saya bawa ke Mahkamah Konstitusi nyatanya malah dicoret pertimbangan itu, tetap apapun dengan pertimbangan efisiensi maka tetap panselnya Jokowi bisa saja diajukan sepanjang ada otorisasi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah mengotorisasi dengan berkirim surat bahwa Presiden tetap setuju hasil pansel itu. Jadi sudah diotorisasi itu, clear itu. Saya karena terlibat. Anda mau ceritakan bahwa nggak ada masalah di situ, nggak ada hengki-pengki di situ. Iya, artinya memang sudah clear pansel itu kemudian diotorisasi Pak Prabowo. Oke. Karena sebenarnya DPR memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk kalau memang rubah aja enggak apa-apa. DPR akan menerima itu. Tapi Pak Prabowo kemudian mengembalikan kepada DPR tidak akan merubah hasil pansel yang sudah ada sebelumnya. Oke. Itu. Terus kedua, tadi makanya saya tadi ingin jelaskan juga putusan Mahkamah Konstitusi tentang imunitas jaksa. Saya terlibat penuh dua-duanya. Yang pertama 2013 bersama Pak Antasari Azhar menggugat pasal 8 dengan maksud apa? Niatnya itu memang jangan disetujui, ditolak. Karena apa? Berarti imunitas itu sah. Pak Antasari ketika diperiksa polisi tidak ada izin Jaksa Agung. Atas dasar itulah kami mengajukan berbagai upaya selahnya. Tapi kemudian di tahun 2025 kemarin MK berubah lagi mengabulkan satu, kalau itu pidana mati. Dua, pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Tiga, pidana khusus. Maka itu diabaikan, tidak perlu izin tertulis Jaksa Agung. Gitu loh, jadi biar saya lengkapi aja. Tapi yang kemudian berikutnya, saya terima kasih pada Kotas Tipikor, apapun karena mampu membongkar ini. Dan kita menunjukkan kenapa, kalau tidak dibongkar bisa aja kalau saya hitung-hitung ini 500 miliar, 1 tahun 100 miliar, kalau ini masih menjabat 4 tahun lagi bisa 1 triliun itu. Itu. Kedua, ya bravo pada Pak Prabowo kemudian yang kemudian mengambil alih masalah ini supaya apa? Tidak banyak berkembang macam-macam. Kalau di polisi bisa rivalitas segala macam kemudian dipindahkan kepada kejaksaan. Artinya apa? Supaya tetap pada rel hukum tidak kemana-mana. Masih Bang. Baik. Bung Said itu silakan. Tadi saya pikir kita sepakat semua malam ini bahwa obor pemberantasan korupsi harus tambah menyala. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua, kenapa saya mengharapkan ini? Karena dari 7 presiden sebelumnya, baru Presiden Prabowo saya menyatakan berani menyentuh oligarki. Baik secara hukum maupun secara terbuka dan tidak kendor sama sekali. Itu yang saya pikir menjadi semangat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara konsisten. Nah, yang ketiga menurut saya pengalaman betul dari Presiden Prabowo bahwa untuk pemberantasan korupsi dan menciptakan pemerintahan bersih yang dia inginkan memang tidak bisa memakai sapu kotor. Itu prinsip. Nah, kita lihat bahwa di BGN orang kepercayaan dia ternyata kotor juga. Jadi menurut saya Pak Prabowo misinya untuk pemberantasan korupsi, penertiban oligarki memang harus segera melakukan staffing terhadap
lembaga-lembaga pemberantasan korupsi memasang orang-orang bersih yang tidak ada kotornya sama sekali. Karena nanti akan kembali lagi masalahnya, kalau orang yang tidak bersih itu dikasih tugas, maka dia akan kembali seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi saya menyatakan bahwa saya hanya takut tadi kalau gara-gara ini terjadi perlawanan yang sangat keras dan ada yang tersusupi sehingga obor pemberantasan korupsi itu padam. Itu kekhawatiran saya. Dan mari kita kawal semua, siapapun yang melakukan tindakan untuk memberantas korupsi kita dukung, tidak ada yang salah. Yang kita tidak dukung adalah apabila ada yang memanfaatkan kewenangan pemberantasan korupsi itu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu juga kita harus lawan. Itu saya pikir Bung Aiman. Baik. Jadi mari kita kompak semua bahwa siapapun yang ingin semakin menyalakan obor pemberantasan korupsi itu kita harus ini. Dan saya yakin mudah-mudahan minggu ini Bapak Presiden betul-betul menurut saya ini kan yang belum dilakukan penggantian atau bukan penataan oleh Presiden Prabowo mendekati 2 tahun ini kan adalah lembaga penegak hukum. Menurut saya momentum ini hendaknya digunakan untuk betul-betul Presiden Prabowo mencari sapu bersih yang berani membersihkan. Bukan hanya bersih loh, banyak orang bersih tapi tidak berani membersihkan. Saya lebih senang kalau menemukan orang yang bersih dan berani membersihkan. Itu saja. Oke, baik. Bung Aiman. Terima kasih. Terima kasih Bung Said Didu. Sekali lagi terima kasih atas gabung di Rakyat Bersuara. Silakan Pak Soleman Ponto. Terima kasih. Wah, yang terakhir nih. Jadi sejak terakhir. awal tadi Pak Susno sudah nyatakan bahwa apa sih yang terjadi penggeledahan kemarin. Di aturannya tidak ada. Ya pasti memang tidak ada. Karena menurut saya apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan polisi kemarin itu masih dalam taraf penyelidikan. Dengan mendapatkan itu dia muncul. Ini kan masih penyelidikan, ya pantas nggak ada aturannya. Diserahkan setelah penyelidikan, diserahkanlah kepada kejaksaan untuk silakan disidiklah ini. Kan kejaksaan salah satu tugasnya adalah penyidikan. Nah polisi tidak selalu polisi penyidikan, ada penyelidikan. Dan ini kan banyak yang tidak mengerti bahwa polisi ada penyelidikan. Nah penyelidikan ini yang dilaksanakan kemarin. Kalau tidak penyelidikan mana bisa tahu dia itu kuncinya si Brankas itu kan hasil penggalangan. Jadi sebenarnya operasi yang dilaksanakan polisi kemarin itu dalam taraf operasi intelijen pendahuluan itu. Sampai ditemukanlah kunci, nomor-nomor kunci. Itu tidak mungkin akan ditemukan tanpa penggalangan. Udah pasti penggalangan itu, dan penggalangan itu lama. Penggalangan itu apa sih maksudnya? Biar publik tahu. Penggalangan itu membuat orang itu patuh dan taat kepada saya. Nah itu dengan cara apa saja. Mau pakai doa-doa, mau pakai apa, terserah. Oke. Pokoknya orang ini akan patuh dan taat kepada saya. Apakah itu koersif, memaksaan, ataukah karena pertemanan, ataukah karena doa-doa? Itu macam-macam. Jadi itulah seni. Makanya seninya si intelijen salah satu itu adalah penggalangan. Bagaimana orang ini tidak merasa bahwa dia sedang mengikuti kata-kata saya. Oke. Jadi bukan hanya doa, ikuti kata-kata saya kan. Termasuk angka-angka tadi didapatkan melalui penggalangan. Angka-angka itu justru didapat dari situ. Ketika dia diajak angka-angka berangkas. Kapan terserah dia mau ngajak kemana. Berarti ordal dong. Bisa ordal. Ordal di rumah itu. Iya, rumah sudah pasti. Bagaimana ordal di kafe klan. Kalau penggalangan itu sudah pasti di tempat orang yang akan lawan kita dong. Tidak mungkin penggalangan itu kawan sendiri. Kalau kawan sendiri kan sudah kawan. Penggalangan itu sudah pasti orang lawan. Karena di lawan itu pun belum tentu semua itu satu. Pasti di dalam juga itu dia ada retak-retak sedikit itu ada. Nah, pintarnya orang intelijen itu melihat retak-retak itu. Nah, masuklah dia di antara retak-retak itu dan buktinya ini ditemukan. Langsung ditemukan itu. Itu kalau dia masuk dari retak-retak itu tidak mungkin ditemukan. Brankas sekian banyak. Itu nomornya aja diputar itu ada berapa kali kanan, berapa kali kiri, maju mundur baru itu banyak.
Nah itu kan dia dapat, nah itu karena pintar. Pasti dari orang dalam itu. Ya, dia masuk ke dalam. Dan ini memang harus hati-hati, kan tidak semua orang dalam itu semua setia. Pasti ada retak-retak kecil itu, gelas-gelas kaca aja kan ada retak-retak itu. Wah, itu dentingan gelas kaca itu juga berbunyi itu. Nah, bagi orang-orang intelijen itu, wah itu sudah nangkap dia. Berharga, sangat berharga. Dan ini dibuktikan. Baru kali ini polisi membuktikan bahwa ini lihat, operasi intelijen saya berhasil. Biasanya operasi penyidikan, tapi kali ini operasi intelijen. Ini operasi intelijen. Dan betul dari situ kan diserahkan. Oke, sekarang saya serahkan kepada kejaksaan, serahkan tidak lanjuti. Kalau Pak Mahfud lihat dari KUHAP memang nggak ada ya intelijen kok nggak ada diatur. Nah itu suka-suka silakan tindak lanjuti. Nah kalau masih kurang silakan tanya saya katanya kan begitu. Tapi yang jelas semua kita di sini termasuk presiden tidak pusing itu kucing itu warna coklat muda coklat tua, yang penting langkap tikus. Kan itu yang penting. Nah sekarang sudah diperlihatkan bagaimana bermain yang cantik itu. Jadi kita tidak usah perbincangkan apakah ini melanggar hukum atau tidak. Oh tidak, ini karena ini baru penyelidikan saja. Baru penyelidikan saja. Nah kalau itu dianggap terbuka, ya memang intelijen bisa terbuka, bisa tertutup. Yang penting kan ini sudah dapat. Nah ini dapatnya berapa ya silakan yang sidik tanya ini apa ini dari mana untuk siapa, kenapa ada di belakang lemari. Nah kan silakan aja itu. Buktikan siapa yang punya. Kalau bukan pemilik rumah, ya siapa yang punya. Nah itu yang sudah diserahkan punya tugas. Kalau kita bicara yang tadi dibuka oleh Pak Susno kan, apa masalahnya? Jadi masalahnya sekarang kita sudah tidak bicara lagi apakah ini pelanggaran hukum atau tidak. Tidak lagi. Itu adalah rangkaian sebelum pelanggaran hukum. Karena tidak mungkin pelanggaran hukum penegakan hukum itu terjadi tanpa penyelidikan awal, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sudah pasti itu dahulu. Nah, tapi baru sekarang ini karena saking besarnya daripada hilang cepat-cepat dibuka. Kalau tidak kemungkinan hilang kan besar juga. Itulah sebabnya. Jadi itu. Sehingga yang sudah terjadi ini ya mari kita lanjutkan. Kita tunggu apa langkah dari kejaksaan selanjutnya. Setelah diserahkan akan diapakan.